Sutradara Maha Sandang. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem pengendalian manajemen dari PT Bank Rakyat Indonesia. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Sistem pengendalian manajemen PT Bank Rakyat Indonesia. Profil singkat perusahaan. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, biasa disingkat BRI, adalah sebuah bank milik pemerintah yang bergerak di bidang perbankan. Didirikan pada 16 Desember 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah, oleh Raden B.I. Arya Wirja Atmaja. Bank ini memiliki jaringan terluas dan terbesar di Indonesia dengan 9.736 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang pembantu, kantor unit, kantor kas bayar, teras BRI, dan teras mobile. Bank Rakyat Indonesia juga menyediakan berbagai layanan termasuk simpanan, pinjaman, pembayaran, dan investasi. Layanan investasi BRI meliputi reksadana, DPLK, ORI, dan SR, yang memudahkan nasabah untuk melakukan investasi dengan risiko yang seminimal mungkin. Visi, misi, dan tujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu ada visi dari Bank BRI. Visi PT Bank BRI adalah bank terkemuka dan terbuka yang selalu mengutamakan kepuasan semua para nasabah yang ada di seluruh Indonesia agar selalu mempercaya Bank Rakyat Indonesia sebagai bank terbaik di Indonesia ini. Yang berikutnya yaitu ada misi dari PT Bank Rakyat Indonesia. Misi yang pertama yaitu BRI melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan memprioritaskan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk menunjang perekonomian di negara Indonesia. Yang kedua, BRI memberikan pelayanan prima kepada para nasabahnya melalui jaringan kerja luas dan didukung sumber daya manusia atau SDM yang profesional dan ahli dengan melakukan banyak praktek tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Yang ketiga, BRI selalu memberikan keuntungan dan manfaat seoptimal mungkin kepada para berbagai pihak yang berkepentingan atau kepada para nasabah. Berikutnya yaitu ada tujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia. Tujuan yang pertama yaitu menjadi bank sehat dan salah satu dari 5 bank terbesar dalam aset dan keuntungan. Yang kedua yaitu menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang ketiga, menjadi bank terbesar dan terbaik dalam pengembangan agrobisnis. Yang berikutnya yaitu ada tata nilai perusahaan atau tata cara perusahaan. Yang pertama, amanah. Amanah di sini yaitu bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan keputusan. Yang kedua itu harus kompeten. Kompeten di sini yaitu memiliki keahlian dan kemampuan yang terus ditingkatkan untuk menghadapi perubahannya. Yang ketiga, harmonis. Menciptakan kerjasama yang baik dan kondusif dengan semua pihak. Yang keempat ada loyal. Loyal di sini yaitu setia kepada perusahaan dan negara serta mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima ada adaptif. Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan inovasi. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya yaitu ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja PT Bank Rakyat Indonesia mungkin melibatkan berbagai metode dan indikator. Beberapa aspek yang mungkin dipertimbangkan dalam pengukuran kinerja bank termasuk pertumbuhan aset, kualitas kredit, profitabilitas, efisiensi operasional, likuiditas, dan kepatuhan regulasi. Pelaksanaan evaluasi kinerja biasanya melibatkan penggunaan rasio keuangan dan metrik khusus untuk mengukur pencapaian tujuan perusahaan serta membandingkan kinerja dengan pesaing industri. Selain itu, evaluasi kinerja bisa juga mencakup survei kepuasan pelanggan, inovasi penduduk dan layanan, serta faktor-faktor lain yang relevan dengan misi perusahaan.
Di dalam PT Bank Rakyat Indonesia melibatkan beberapa tahapan dan metode. Yang pertama, yaitu pencapaian tujuan dan strategi. Bank menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta strategi untuk mencapainya. Ini bisa termasuk target pertumbuhan aset, profitabilitas, efisiensi operasional, dan lainnya. Yang kedua, yaitu pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan dievaluasi menggunakan berbagai metrik seperti laba bersih, pendapatan bunga, margin bunga bersih, dan rasio keuangan lainnya untuk menilai kesehatan keuangan bank. Yang ketiga, yaitu evaluasi kualitas kredit. Bank memantau portofolio kreditnya untuk mengukur tingkat kualitas kredit termasuk rasio kredit bermasalah dan cadangan kerugian kredit. Yang keempat yaitu pengukuran efisiensi operasional. Efisiensi operasional dievaluasi melalui rasio biaya terhadap pendapatan dan metrik lainnya untuk menilai seberapa baik bank menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Yang kelima, ada pengukuran kinerja layanan. Kinerja layanan dievaluasi melalui survei kepuasan pelanggan, waktu respon terhadap permintaan pelanggan, dan tingkat kepuasan nasabah. Keenam, ada kepatuhan regulasi. Bank memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar industri yang berlaku. Dan yang ketujuh, perbandingan dengan PES konkurensi. Kinerja bank dibandingkan dengan pesaing industri untuk mengevaluasi posisinya di pasar. Dan yang terakhir, yaitu pelaporan kinerja. Bank secara rutin melaporkan kinerjanya kepada pemegang saham, otoritas pengawasan, dan publik secara umum. Pendekatan holistik ini memastikan PT BRI dapat mengelola risiko, mencapai tujuan strategi, dan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dan pelanggan. Pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dilakukan untuk memastikan kinerja bank yang optimal dan meminimalisir resiko. Pengawasan kredit dilakukan dengan sistem pengawasan melekat dan pengawasan on-site dan off-site, serta evaluasi sistem dan prosedur pengawasan. Analisis pengawasan kredit dan evaluasi pengawasan pemberian kredit. Hasil evaluasi ini membantu dalam meningkatkan kinerja bank dan memastikan kualitas pemberian kredit. Perbandingan kondisi dan teori Bank BRI. BRI telah menerapkan prinsip-prinsip teori sistem pengendalian manajemen dengan baik. Mereka telah mengintegrasikan sistem pengendalian internal yang kuat dengan manajemen risiko dan audit internal untuk menciptakan sistem yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Ini sejalan dengan teori yang mengharuskan sistem pengendalian manajemen untuk tidak hanya mengendalikan, tetapi juga memotivasi dan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Kesimpulan, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dapat menyatakan bahwa bank ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan fokus pada pelayanan perbankan untuk masyarakat, terutama bagi segmen pasar yang kurang terlayani. Selain itu, Bank BRI juga memiliki komitmen terhadap inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai program dan inisiatifnya. Dengan memahami sejarah, visi misi, serta pencapaian dan strategi perusahaan, kita dapat melihat bahwa Bank BRI memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saran PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk untuk terus meningkatkan dan mengembangkan layanan perbankan digital, pengembangan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, terutama bagi segmen pasar yang kurang terlayani seperti masyarakat pedesaan dan UMKM, memperkuat jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia, termasuk di daerah pedesaan, meningkatkan sistem keamanan dan privasi data,
nasabah guna melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah, menjalin kemitraan strategi dengan pihak-pihak lain seperti lembaga keuangan lainnya, pemerintah, dan organisasi non-profit untuk mendukung program inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat, mengembangkan dan melatih SDM yang kompeten, profesional agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.